Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja beserta puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, Zat yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tiada terukur oleh insinyur, direktur, maupun tukang gali kubur. Salawat bertangkaikan salam yang berlatarkan iman dan takwa, yang membuahkan Islam yang hakiki demi tercapainya ridho ilahi, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, sang baginda alam, sang baginda pendobrak pintu kebatilan yang sering mengerjakan salat malam, yakni Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang adil dan bijaksana yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Zahidan, yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan membawakan tausiah yang mudah-mudahan penuh hikmah dan bisa dibawa pulang ke rumah dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia paripurna yang diciptakan dengan kesempurnaan akhlak yang mulia. Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh yang tinggi yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatan. Bahkan Abu Ala al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, "He is the only one example." Rasul merupakan contoh yang sangat lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, sehingga ia mampu membawa umat manusia yang awalnya tidak beradab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, dan yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Sehingga wajar beliau diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History. 100 tokoh yang paling berpengaruh dan mengguncang peradaban dunia. Ia menempatkan Rasulullah pada urutan yang pertama. Hal ini merupakan salah satu bukti yang konkret atau nyata untuk apa Rasul dijadikan dan untuk apa Rasul diciptakan. Hadirin Dewan Juri rahimakumullah. Tetapi bagaimana dengan keadaan realita akhlak zaman sekarang? Keadaan realita akhlak zaman sekarang sudah sangat jauh dengan apa yang Rasul ajarkan. Realita zaman sekarang sudah sangat sakit untuk dipandang. Bahkan adab kepada Rasul pun mereka tinggalkan. Contohnya, politisi yang hobi korupsi dan para pejabat yang tidak amanat serta bergelimang maksiat. Bagaimana revolusi dapat teraplikasi sedangkan kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang menjadi kenyataan. Padahal Rasulullah merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yakni bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan akhlak kita dengan akhlak Rasulullah, yakni satu hati, satu jiwa, satu arah agama Islam. Karena kecintaan Rasulullah kepada kita tidak seperti obat nyamuk yang hanya mampu melindungi kita semasa kita tidur. Kecintaan Rasulullah kepada kita tidak seperti pasat gigi yang hanya mampu melindungi kita dari bau mulut saja. Tetapi kecintaan Rasulullah kepada kita akan selalu terjaga dan tersimpan sepanjang masa. Bahkan apa perkataan Rasulullah sebelum ia wafat? Perkataan Rasulullah sebelum ia wafat yakni ummati, ummati, ummati. Bahkan Rasulullah menyebut umatku sebanyak 3 kali. Saking besar kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Hadirin rahimakumullah. Tetapi mengapa pemuda-pemudi zaman sekarang tidak mau meneladani akhlak Rasulullah? Kenapa pemuda-pemudi sekarang tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah? Pemuda-pemudi zaman sekarang malah mementingkan pergaulan bebas yang jauh dari ajaran agama Islam. Naudzubillah, summa naudzubillah.
Oleh karena itu, marilah kita bangkitkan semangat pemuda-pemudi zaman sekarang untuk bisa meneladani akhlak Rasulullah sesuai dengan slogan pendidikan kita. Ing ngerso sing tulodo, in madya mangun kerso, tuturi handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah ikut membangun, dan di belakang ikut mendorong. Sehingga terciptalah pemuda-pemudi yang mencintai para nabi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata kasar, karena saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.